Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanafi dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang poin-poin integrasi ayat tugas dari pemrograman web. Yang ke-1, surat Al-Infitor, yang artinya dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Melalui rangkaian ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan adanya sistem pengawasan yang melekat pada setiap manusia, di mana setiap individu dikawal oleh malaikat yang bertugas memelihara dan mengawasi seluruh aktivitas kehidupan mereka tanpa sedetik pun terabaikan. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, para malaikat pengawas ini disifati sebagai sosok yang kiram, mulia. Sifat mulia ini menandakan bahwa mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah serta bersih dari segala bentuk cacat moral, kebohongan maupun kecurangan. Karena kemuliaan karakternya, mereka melaksanakan tugas pencatatan katibin dengan tingkat kejujuran yang mutlak. Mereka mencatat semua amal manusia baik yang bernilai kebajikan maupun keburukan secara objektif, akurat, dan transparan tanpa ada ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi pun. Yang kedua, surat Yusuf ayat 67 yang artinya, dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, tetapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Namun aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah, meskipun itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula. Mengisahkan strategi preventif seorang ayah sekaligus nabi dalam melindungi keluarganya dari potensi bahaya yang saat memasuki wilayah asing Mesir. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, perintah Nabi Yakub agar anak-anaknya masuk melalui pintu gerbang yang berbeda-beda adalah bentuk ikhtiar untuk menghindari pandangan mata jahat. Pada masa itu, anak-anak Nabi Yakub dikenal memiliki paras yang sangat tampan, perawakan yang gagah, dan penampilan yang berwibawa. Nasihat ini merupakan langkah mitigasi risiko agar mereka tidak menjadi pusat perhatian yang memicu rasa dengki dari penduduk setempat atau terkena dampak buruk dari pandangan mata yang kagum namun pembawa petaka. Namun Ibnu Katsir juga menekankan bahwa setelah melakukan upaya proteksi maksimal tersebut, Nabi Yakub langsung mengiringinya dengan penyerahan diri secara total kepada Allah. Beliau menegaskan bahwa segala bentuk pencegahan dan strategi manusia tidak akan mampu menolak atau mengubah apa yang telah menjadi ketetapan takdir Allah. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menggunakan kecerdasan, kelembutan, dan kehormatan terhadap martabat orang lain dalam interaksi dan komunikasi. Berdasarkan Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah dengan hikmah adalah menyampaikan sesuatu secara tepat, bijaksana, dan sesuai dengan kondisi objek yang dihadapi. Sementara al-mau'izah al-hasanah adalah penyampaian pesan yang mengandung larangan atau ajakan secara halus sehingga menyentuh hati tanpa harus mempermalukan atau membuka aib seseorang di depan publik. Ibnu Katsir menegaskan bahwa dalam berinteraksi, bahkan ketika terjadi silang pendapat, manusia dituntut untuk tetap menjaga etika kesopanan, bersikap lemah lembut, dan tidak menyerang kehormatan pribadi lawan bicaranya. Hubungan ini dengan etika menjaga privasi dan rahasia data terletak pada penerapan pilar hikmah dan mau'izah dalam mengelola informasi orang lain. Memperlakukan data pribadi dengan penuh penghormatan dan tidak menyebarkannya secara sembarangan adalah bentuk nyata dari tindakan yang bijaksana. Islam sangat melarang tindakan mengumbar privasi atau membocorkan rahasia yang dapat menjatuhkan kehormatan seseorang, karena hal itu bertentangan dengan prinsip memperlakukan manusia dengan cara yang terbaik. Surat Al-Insyirah ayat 5-6, dan artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Pengulangan kalimat ini secara beruntun menjadi kalimat jaminan ilahi bahwa setiap tantangan dan problematika di kehidupan yang dihadapi manusia pasti diiringi dengan solusi dan jalan keluar yang melapangkan. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengulang ayat ini untuk memperkuat keyakinan hati Nabi Muhammad dan umatnya, sekaligus memberikan kabar gembira. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kesulitan yang menggunakan makrifat ditandingi oleh kemudahan yang berbentuk nakiroh
Secara kaidah bahasa, ini berarti satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Allah menjanjikan bahwa di balik setiap kesempitan akan selalu ada kelapangan yang datang baik dalam urusan dunia maupun di akhirat. Hubungan ayat ini dengan filosofi teknologi terletak pada hakikat penciptaan teknologi itu sendiri sebagai bentuk realisasi kemudahan yang dijanjikan Allah. Manusia dibekali akal untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup seperti jarak yang jauh, keterbatasan fisik, dan lambatnya pemrosesan informasi. Melalui inspirasi dari Allah, manusia menciptakan teknologi mulai dari alat transportasi, komunikasi, hingga kecerdasan buatan AI sebagai instrumen untuk memecah kerumitan tersebut sehingga segala urusan menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau. Surat Al-Jasiyah ayat 13 yang artinya, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini merupakan deklarasi teologis tentang konsep tasihir dalam semesta beserta segala hukum fisikanya untuk melayani kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, makna sakhara lakum, dia telah menundukkan untukmu, adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh makhluk dan potensi yang ada di langit serta di bumi tunduk dan dapat dikelola oleh manusia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua fasilitas alam ini murni karunia, kebaikan, dan rahmat dari Allah agar manusia dapat melangsungkan kehidupan dengan baik. Di akhir ayat, Ibnu Katsir menekankan bahwa potensi luar biasa ini hanya dapat disadari dan dioptimalkan oleh orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Hubungan ayat ini dengan potensi digital sangatlah erat. Jagat digital, gelombang elektromagnetik, serat optik, kode-kode biner, hingga kecerdasan buatan merupakan bagian dari hukum alam di bumi dan langit yang telah ditundukkan oleh Allah untuk digali oleh akal manusia. Dalam perspektif Islam, ruang digital bukanlah area yang bebas nilai atau terpisah dari agama, melainkan sebuah ruang potensi raksasa yang sengaja disediakan Allah agar manusia dapat mengeksplorasi, menguasai, dan memanfaatkannya demi menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat ini mengaitkan secara langsung antara kualitas keimanan seseorang, ketakwaan kepada Sang Pencipta, dan kewajiban untuk selalu memproduksi ucapan atau informasi yang valid. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan qaulan sadida adalah perkataan yang jujur, benar, tepat sasaran, tidak berbelit-belit, dan tidak mengandung kebohongan atau manipulasi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa bertakwa, yaitu dengan beribadah kepadanya seolah-olah melihatnya dan selalu konsisten menyuarakan kebenaran. Sebagai imbalan atas kejujuran lisan ini, Allah menjanjikan pada ayat berikutnya, ayat 71, bahwa Dia akan memperbaiki amal-amal mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan memberikan kesuksesan yang besar. Hubungan ayat ini dengan integritas publikasi karya sangatlah fundamental. Publikasi karya baik berupa tulisan ilmiah, artikel populer, konten digital maupun jurnal penelitian adalah bentuk modern dari perkataan yang disebarluaskan ke ruang publik. Prinsip qaulan sadida menuntut seorang penulis, akademisi, atau kreator konten untuk mengedepankan objektivitas, menyajikan data apa adanya, dan menjauhi segala bentuk plagiarisme, fabrikasi data, membuat data palsu, maupun falsifikasi data atau memanipulasi data agar sesuai keinginan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.